Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Akpor BTS Lukam. Selamat bergabung untuk teman-teman mahasiswa semester 1 ya. Oke, baik, pada hari ini kita akan masuk dengan perkuliahan untuk ilmu gizi dan diet. Ini pertemuan kedua, saya akan masuk dengan topik sesuai dengan yang di RPS. Kemudian sebelum lebih lanjut, saya akan mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Arnelisa Susan. Nanti teman-teman boleh memanggil saya Susan untuk panggilannya. Kemudian saya bergabung menjadi tim untuk dosen di mata kuliah untuk ilmu gizi dan diet. Nanti ada Bu Sri ini juga sebagai PJMK-nya, mungkin sudah bertemu di pertemuan yang pertama. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kita akan masuk untuk materi kita hari ini. Ya, sesuai dengan RPS atau sesuai dengan silabus kita, sesuai dengan kontrak, maka pertemuan kedua untuk topiknya adalah manfaat zat gizi sepanjang daur kehidupan manusia. Nah, jadi kita akan membahas apa sih manfaatnya zat gizi bagi sepanjang daur kehidupan manusia. Kemudian apa sih zat gizi? Apa aja komponennya yang akan kita bahas? Nah, topik bahasan atau komponen bahasan kita pada hari ini adalah dua topik besar atau dua subtopik. Yang pertama adalah manfaat dari gizi seimbang. Yang kemudian yang kedua adalah konsep dari gizi seimbang. Nah, pada manfaat gizi seimbang, kita akan mempelajari terkait dengan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, dan elektrolit. Apa sih manfaatnya karbohidrat dan apa itu sih karbohidrat, apa dan apa manfaatnya? Apa itu lemak dan manfaatnya apa dan efeknya apa? Kemudian untuk konsep gizi seimbang, kita akan belajar terkait dengan pedoman untuk menu seimbang. Apa sih yang menjadi rujukan atau yang menjadi guide atau yang menjadi pedoman untuk penyusunan menu seimbang? Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Kita mulai dengan karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Teman-teman sudah pernah dengar ya karbohidrat di banyak yang ngomong karbo dan lain sebagainya. Karbohidrat merupakan zat gizi sumber energi paling penting bagi makhluk hidup karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel. Karbohidrat adalah salah satu atau beberapa senyawa kimia yang termasuk gula pati dan serat yang mengandung atom C, H, dan O dengan rumus kimia CnH2ON. Nah, C ini adalah karbon, H itu adalah hidrogen, dan O adalah oksigen. Jadi karbohidrat itu mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian di dalam tubuh, karbohidrat merupakan 80% sumber energi bagi kita. Ya, sumbangan karbohidrat untuk energi dalam tubuh kita itu sebanyak 80%. Nah, klasifikasinya apa aja sih? Klasifikasi dari karbohidrat berdasarkan susunan kimianya yang tadi, karbon, hidrogen, dan oksigen tadi, maka dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, dari 3 pembagian ini dikelompokkan menjadi 2. Ya. Monosakarida dan disakarida itu masuk dalam kategori pengelompokan karbohidrat sederhana. Sedangkan polisakarida ini masuk dalam pengelompokan karbohidrat kompleks. Jadi, nah, monosakarida ini dibagi lagi menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida sama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Begitu juga untuk polisakarida. Nah, karbohidrat kompleks itu terdiri dari pati, serat, dan glikogen. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari monosakarida. Nah, monosakarida tadi saya katakan adalah karbohidrat paling sederhana yang merupakan molekul terkecil karbohidrat. Jadi molekulnya ini paling kecil di antara semua karbohidrat lain. Komponennya adalah monosakarida. Di dalam tubuh, monosakarida ini langsung diserap oleh dinding-dinding usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah. Karena tadi molekulnya paling kecil dari yang semua, jadi untuk
penyerapannya atau absorpsinya itu lebih cepat karena dia lebih kecil. Jadi usus halus itu menyerapnya lebih cepat untuk monosakarida. Contohnya adalah glukosa. Nah, glukosa ini disebut juga sebagai dextrosa yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebuah jenis karbohidrat akhirnya akan diubah menjadi glukosa. Glukosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian fruktosa, nah, disebut juga lepulosa. Zat ini bersama-sama dengan glukosa terdapat dalam buah-buahan dan sayuran, terutama dalam madu yang menyebabkan rasa manis. Nah, fruktosa ini sama, ini juga terdapatnya dalam buah-buahan dan sayuran, tapi lebih banyaknya pada madu. Kemudian terakhir adalah galaktosa. Ini berasal dari pemecahan disakarida. Kita masuk selanjutnya adalah disakarida. Disakarida adalah gabungan dari dua macam monosakarida. Dalam proses metabolisme, disakarida akan dipecah menjadi dua molekul monosakarida oleh enzim dalam tubuh. Untuk disakarida itu terdiri dari sukrosa. Nah, sukrosa ini contohnya terdapat dalam gula tebu dan gula aren. Dalam proses pencernaan, sukrosa ini kemudian nanti akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Tadi kan glukosa itu adalah karbohidrat yang terdapat pada buah-buahan dan sayuran, sama dengan fruktosa. Kemudian bedanya adalah glukosa ini lebih banyaknya di madu dan menimbulkan rasa manis. Sama, glukosa juga menimbulkan rasa manis, tapi tidak semanis fruktosa. Kemudian yang kedua adalah maltosa, yaitu hasil pecahan dari zat tepung atau pati yang selanjutnya dipecah menjadi molekul glukosa. Ya, kembali lagi menjadi glukosa atau gula. Kemudian laktosa, yang ketiga adalah gula susu. Banyak terdapat pada susu. Dalam tubuh manusia, laktosa agak sulit dicerna jika dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa. Dalam proses pencernaan, laktosa akan dipecah menjadi satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Laktosa itu terdapat pada susu atau gula susu. Kemudian polisakarida, ini yang tadi dikatakan adalah karbohidrat yang kompleks. Merupakan gabungan beberapa molekul monosakarida, disebut oligosakarida jika tersusun atas 3-6 molekulnya monosakarida. Kemudian akan disebut polisakarida jika tersusun lebih dari 6 untuk molekul monosakaridanya. Nah, ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah pati. Pati merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan terdapat itu dalam bentuk pati. Ya, karbohidrat dalam makanan sebagian besar itu berbentuk pati. Amilosa adalah jenis pati berantai lurus tersusun dari 20-30 unit glukosa. Setiap cabangnya disebut amilopektin. Jadi amilosa ini bagian dari pati. Pati itu ada di bentuk menjadi amilosa jika tersusun dari 20-30 unit. Kemudian serat. Serat merupakan komponen dinding sel tanaman yang tak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Oke. Serat bermanfaat untuk merangsang alat cerna agar mendapat cukup getah cerna, membentuk volume sehingga menimbulkan rasa kenyang dan membantu pembentukan feses. Ya, serat digunakan untuk membantu untuk pembentukan feses. Kemudian yang ketiga adalah glikogen, disebut juga pati binatang atau jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di hati dan otot dalam jumlah yang kecil. Itu tujuannya adalah sebagai cadangan karbohidrat. Nah, glikogen ini itu sebagai cadangan karbohidrat jika karbohidrat utama atau komponen utama itu berupa pati habis atau telah digunakan sepenuhnya, maka kita punya cadangan. Ya, itu glikogen.
Nah, simpanan glikogen di hati kurang lebih 40% dari berat hati, sedangkan pada otot itu 0,7%. Orang dewasa dengan berat badan 70 kilo, yang kalau kita kira-kira tuh berat hatinya adalah 1.800 gram, sehingga glikogennya di hati itu tersimpan sebanyak 72 gram. Sedangkan berat otot yang kurang lebih 3,5 kilogram, simpanan glukogennya itu sebanyak 245 gram. Normalnya simpanan glikogen itu yaitu sebanyak 1,5 gram per 100 gram otot. Ini normalnya. Tapi tergantung lagi kepada berat badan. Ya. Selanjutnya, setelah klasifikasi kita lanjut ke fungsi karbohidrat. Apa sih fungsinya? Yang pertama adalah sumber energi. Jelas ya. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi. Karena banyak yang didapat makanan, sumber makanan pati, seperti yang tadi ya, glikogen, dan lain sebagainya. Tujuan akhirnya itu adalah untuk mengumpulkan energi atau sebagai sumber energi kita. Energi ini digunakan untuk apa? Untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk metabolisme, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pemberi rasa manis pada makanan. Nah, tadi kan pembagiannya bahwa karbohidrat itu mengandung sukrosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan itu komponen-komponen utama adalah untuk fruktosa sendiri, pemberi rasa manis, contohnya pada madu. Kemudian penghemat protein. Bila karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Dengan menggunakan fungsi utamanya itu sebagai zat pembangun. Jadi, kalau protein dalam tubuh kita kurang atau konsumsi kita sedikit, fungsi karbohidrat adalah menjadi backup untuk pemenuhan protein dalam tubuh. Kemudian sebagai pengatur dari metabolisme lemak. Jadi karbohidrat ini dia memecah dan mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetat, aseton, dan asam beta hidroksibutiran. Nah, kemudian bahan-bahan ini nanti akan dikeluarkan melalui urin. Jadi tujuannya adalah agar metabolisme lemak dalam tubuh itu tetap terjaga. Jadi ketika komposisi lemak dalam tubuh udah mulai warning nih, udah mulai melebihin atau udah mulai kurang, karbohidrat berfungsi sebagai untuk mengatur. Kemudian untuk membantu pengeluaran feses. Ya, karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara apa? Yaitu mengatur peristaltik usus. Jadi karbohidrat nih fungsinya dia membantu usus untuk peristaltiknya bekerja. Sehingga ketika ada peristaltik, usus bekerja, makanan dicerna, diserap oleh usus, keluar nih saraf untuk mengeluarkan feses bahwa udah penuh nih, usus saya udah penuh, jadi saya harus dikeluarin nih fesesnya atau kotorannya. Nah, kebutuhan sehari-hari karbohidrat. Kebutuhan sehari-hari karbohidrat kita adalah 130 gram per hari. Ini untuk orang dewasa ya. Kemudian dengan total 45% atau sampai 65% kisarannya untuk intake energi total harian kebutuhannya. Nah, sumber karbohidrat kita dapat dari mana sih sumbernya? Ada dari padi-padian atau sereal, umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, tadi kan gula aren, gula tepung, susu, jagung, beras, singkong, talas, dan sagu. Kemudian keseimbangan energi dan obesitas. Sifat alami karbohidrat dalam makanan adalah mempengaruhi keseimbangan energi. Ya, seperti saya katakan tadi, fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Jika asupan karbohidrat kita kurang, jadi pengaruhnya apa? Energi ini mempengaruhi kita untuk beraktivitas, untuk bergerak, kamu mengangkat tangan, kamu perlu energi.
Kamu untuk bangun, kamu untuk berjalan, apalagi untuk berlari, kamu perlu energi. Jika asupan karbohidratmu kurang atau tidak mencukupi kebutuhanmu, otomatis kamu menjadi cepat lelah. Lelah adalah salah satu respon bahwa energi kamu kurang atau kapasitas asupan kamu kurang, entah itu karbohidrat, lemak, protein, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita lanjut untuk selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus serta nitrogen. Kemudian klasifikasi lemak. Lemak itu dibagi menjadi lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Nah, lemak sederhana tersusun atas trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Kemudian lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Kemudian lemak asli atau derivat lemak adalah senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Misalnya nih, kolesterol dan asam lemak dihidrolisis. Maka ini hasil hidrolisis itu yang dikatakan lemak asli. Nah, lemak asli sendiri atau asam lemak dibagi menjadi 2. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, kemudian fungsi lemak. Apa sih fungsi lemak? Yaitu sebagai sumber energi, sama dengan kolesterol ya. Jadi lemak dan minyak itu atau minyak merupakan sumber energi paling padat yang kita perlukan. Jadi umumnya kita itu perlu 50% di jaringan kita selain karbohidrat tadi. Karbohidrat adalah 80%. Kalau lemak ada 50% kita perlu dalam tubuh kita sesuai dengan berat badan. Kemudian sebagai sumber asam lemak esensial. Dan selanjutnya sebagai alat angkut vitamin larut lemak. Nah, vitamin apa aja? Vitamin larut lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya adalah menghemat protein. Kemudian memberi rasa kenyang dan kelezatan. Sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh, pelindung organ tubuh. Jelas ya. Jadi lapisan lemak yang menyelubungi organ-organ tubuh, contohnya seperti perut, banyak lemak ya, perut, itu adalah melindungi organ-organ tubuh di dalam perut. Kita lindungi dari apa? Dari benturan, dari bahaya, dari benda tajam, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak, ya, tergantung dengan proporsi, seperti saya katakan tadi, berat badan dan tinggi badan. Kemudian WHO itu menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15-30% dari kebutuhan energi total, dianggap baik untuk kesehatan. Kemudian, di antara lemak yang dikonsumsi, sehari itu dianjurkan paling banyak 10 dari kebutuhan energi total, 10% ya, dari lemak jenuh, dan 3-7% itu dari lemak tak jenuh. Selanjutnya kita lanjut ke protein. Protein merupakan senyawa polimer organik yang berasal dari monomer asam amino yang mempunyai ikatan peptida
Istilah protein berasal dari bahasa Yunani, protos yang artinya yang paling utama. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Lebih kurang 20% dari makanan kita harus dalam bentuk protein. Ya, tadi kalau karbohidrat kita perlu 80%, lemak kita perlu 10 sampai 17%, maka untuk protein kita perlu 20%. Itu minimal ya, minimal. Nah, apa sih fungsi protein? Itu sebagai bahan enzim. Nah, enzim ini tujuannya untuk apa? Untuk mengkatalis reaksi-reaksi biokimia. Misalnya tripsin. Kemudian sebagai protein cadangan. Ya, disimpannya beberapa bahan sebagai cadangan makanan. Kemudian sebagai protein transport. Nah, yaitu mentransport zat-zat atau unsur-unsur tertentu. Misalnya hemoglobin untuk mengikat oksigen. Kemudian sebagai protein kontraktil, yaitu untuk kontraksi jaringan tertentu. Misalnya miosin untuk kontraksi otot. Jadi otot kita kalau ada berkontraksi atau bekerja, itu diperlukannya miosin. Yang didapatnya dari protein. Kemudian sebagai protein pelindung, yaitu untuk melindungi tubuh dari zat-zat asing, contohnya antibodi. Sebagai hormon, yaitu merupakan protein yang berfungsi sebagai pengatur proses dalam tubuh, misalnya hormon insulin dan hormon lainnya pada hewan ya, kalau pada kita hormon insulin. Kemudian sebagai protein struktural, yaitu merupakan protein yang menyusun struktur sel. Ya, sel terdiri kayak ada nukleusnya, ada inti sel, dinding sel, dan lain sebagainya itu dibantu oleh protein. Kemudian membangun sel-sel yang rusak. Jadi selain menyusun struktur selnya, bahkan protein juga membantu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi konsumsi protein itu kenapa penting gitu, memperbaiki sel-sel yang rusak, terutama pada pasien-pasien yang post-op, pada pasien-pasien yang luka, itu sangat diperlukan. Sebagai sumber energi, pengatur asam basa darah, keseimbangan cairan tubuh, dan pembentuk antibodi. Nah, sumbernya dari apa aja sih protein? Bisa dari hewani, bisa dari nabati. Kalau protein hewani berasal dari hewan, contohnya daging, ikan, telur. Kemudian kalau nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, contoh pada kacang-kacangan. Nah, kalau kita kekurangan vitamin, penyakit apa sih yang paling sering? Yang paling dominan adalah busung lapar dan kwashiorkor. Ya, selanjutnya adalah mineral. Mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Baik tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, mineral juga berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim. Jadi, fungsi utama dari mineral adalah sebagai pemelihara fungsi tubuh, ya, seluruhannya. Dari sel, bahkan sampai organ, maupun fungsi-fungsi dari semua anggota tubuh adalah kontribusi dari mineral. Kemudian, keseimbangan ion-ion mineral di dalam cairan tubuh diperlukan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatur kegiatan enzim sebagai pemelihara keseimbangan asam basa, membantu transfer ikat-ikatan. Ikat-ikatan yang dimaksudnya adalah contoh kayak sel darah merah mengikat oksigen. Nah, itu dibantu oleh mineral dalam proses kerjanya seperti itu. Kemudian membran sel dan pemeliharaan kepekaan otot dan saraf terhadap rangsangan. Klasifikasinya, mineral itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi organik dan anorganik. Kalau organik ini yang berguna bagi tubuh. Tapi ada juga yang tidak berguna bagi tubuh. Kemudian berdasarkan bentuknya,
Ada makro dan mikro. Nah, untuk makro itu apa aja sih? Contohnya kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klorida, kalium, dan lain sebagainya. Kalau untuk mikro yang biasa besi atau Fe, seng, tembaga, iodium, mangan, klor, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah air dan elektrolit. Tubuh menggunakan air di semua sel, organ, dan jaringan untuk membantu mengatur suhu, mempertahankan fungsi tubuh. Karena tubuh kehilangan air bisa melalui pernapasan, keringat, dan pencernaan. Jadi penting untuk melakukan minum, karena tujuannya adalah seperti yang katakan tubuh menggunakan air di semua sel. Secara keseluruhan 90% sampai 95% komponen kita dalam tubuh kita adalah mengandung air, baik itu berupa air, plasma, darah, dan lain sebagainya, ataupun cairan. Jadi kalau kita kekurangan air itu akan mempengaruhi siklus yang ada dalam tubuh kita. Kemudian elektrolit. Elektrolit memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai untuk memastikan bahwa setiap saraf, otot, bahkan jantung, dan otak itu bekerja dengan normal. Kemudian untuk membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel. Kayak urin, hasil dari metabolisme, ginjal kalau nggak dibuang, jadi akan menumpuk nih cairan di ginjalnya, akan mengembang. Ya, jadi tujuannya apa yang kita masuk, harus ada metabolismenya, harus dikeluarkan, harus ada yang keluar. Itu membawa nutrisi ke dalam sel. Nah, nutrisi yang dicerna oleh usus halus, ini tidak hanya sampai ke usus saja. Jadi makanan yang itu harus didistribusikan sampai ke sel, tingkat sel. Nah, gimana dia bisa sampai ke tingkat sel? Siapa yang akan membawa? Siapa yang akan jadi perantara? Contohnya kurirnya siapa? JNE-nya siapa? Elektrolit. Elektrolit yang membawa. Kemudian menjaga keseimbangan tingkat asam basa atau pH tubuh. Kemudian mengendalikan atau menyeimbangkan kadar air dalam tubuh. Ini fungsi dari elektrolit. Oke. Untuk pedoman menu seimbang, ini yang dikeluarkan oleh P2PTM Kemenkes. 10 pedoman gizi seimbang, program pemerintah yang diganang-ganangkan, yang dikampanyekan untuk pemenuhan gizi seimbang seluruh masyarakat Indonesia ya. Yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti nasi, jagung, sagu. Kemudian batasi konsumsi pangan yang manis atau asin dan berminyak. Ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Kemudian yang keempat itu lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Selanjutnya ini yang kelima tadi maaf. Yang keenam adalah biasakan sarapan pagi. Kemudian yang ketujuh adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Ya, jadi minum air putih yang cukup dan aman adalah cukup dalam kategori itu perhitungannya adalah untuk orang dewasa itu sehari 8 gelas pagi, 4 gelas siang, 8 gelas malam. Kemudian untuk air yang aman dalam kategori ini adalah yang dimasak, bukan berarti air yang langsung dari sungai, dari keran, langsung diminum tanpa melewati proses dimasak terlebih dahulu. Kemudian banyak makan buah dan sayur, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang terakhir adalah biasakan membaca label pada kemasan pangan. Ini untuk kasus-kasus makanan yang expired. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan menu seimbang apa aja sih? Yang pertama adalah ekonomi. Ya, jelas ya, jadi keuangan keluarga itu mempengaruhi untuk penyusunan menu seimbang. Tapi itu bisa dimodifikasi. Ya, contoh untuk lauk protein, kita tidak hanya mendapat dari daging. Tidak hanya dari ayam, sapi, dan lain sebagainya. Tapi protein juga bisa kita dapatkan dari
tempe, tahu, telur, gitu itu. Jadi kembali lagi kepada modifikasi. Kemudian sosial budaya. Nah, ini ada budaya-budaya tertentu yang mengatakan bahwa kalau luka atau pos operasi tidak boleh konsumsi telur. Padahal kan dalam yang sudah kita ketahui, telur mengandung banyak protein dan fungsi protein adalah membantu untuk memperbaiki sel atau meregenerasi sel-sel yang rusak. Kemudian kondisi kesehatan, umur, berat badan, aktivitas, kebiasaan makan, like or dislike ini. Ada yang tidak suka telur, ada yang suka telur, ada yang tidak suka makan daging, ada yang penyita makan daging. Kembali lagi ke habit atau kebiasaan atau ke pola. Kemudian ketersediaan pangan setempat. Contoh pada daerah-daerah yang jauh dari pasar atau jauh dari kota untuk mendapatkan protein seperti daging atau telur itu mungkin sulit, atau tempe tahunya sulit, mungkin mereka lebih mudah mendapatkan daging. Ya, baik. Untuk materi kita sekian untuk penjelasan terkait dengan manfaat gizi seimbang. Di dalamnya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Kemudian ada penugasan individu. Jadi setiap individu nanti akan dibuat makalah. Saya akan kirim tugasnya di WA grup kita. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan di komen di akun ini ya. Silakan di komen. Kemudian boleh absensi juga di sini. Nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WA.